Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan ke-11 mata kuliah pengembangan organisasi. Salawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-11, yaitu jenis-jenis intervensi yang berfokus pada sumber daya manusia mata kuliah pengembangan organisasi. Nah, secara umum di materi ini ada 5 poin yang perlu kita bahas. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pelatihan kepekaan. Nah, pelatihan kepekaan atau dalam bahasa Inggris sensitivity training adalah aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk memahami orang lain lebih baik, menghargai orang lain, dan keterampilan untuk membangun kerjasama kelompok. Kegiatan ini dapat mengurangi resiko pertentangan sifat dan sikap antar anggota kelompok. Jadi, di dalam materi pelatihan kepekaan ini yang ditekankan adalah bagaimana dalam suatu organisasi itu memiliki kemampuan untuk memahami orang lain lebih baik, sehingga dari adanya sikap seperti itu kita bisa membangun kerjasama kelompok, karena kita bisa memahami kelebihan dan kekurangan orang lain tersebut. Lalu kita masuk pada materi yang kedua, yaitu perolehan umpan balik melalui survei. Nah, perolehan umpan balik melalui survei merupakan sebuah program intervensi di mana melakukan pengumpulan informasi tentang organisasi, lalu memberikan kepada manajer atau anggota agar mereka dapat berpikir dan memecahkan masalahnya sendiri. Sebuah pengumpulan ini dilakukan dengan cara survei atas organisasi dan diberikan langsung kepada atasan dan juga kepada anggota. Nah, setelah diolah oleh atasan, maka hasil survei ini akan diberikan ke manajer ataupun anggotanya. Jadi pada poin yang kedua ini, pada intinya itu adalah bagaimana suatu informasi didapatkan tentang organisasi melalui cara survei. Survei ini diberikan kepada atasan, dan atasan nanti akan memberikan kepada manajer dan akan dibagikan kepada anggotanya agar para anggotanya dapat berpikir bagaimana langkah selanjutnya setelah dilakukan adanya survei ini. Kita lanjut pada masuk materi pertemuan ketiga, yaitu konsultasi proses. Nah, konsultasi proses merupakan intervensi yang berfokus pada hubungan interpersonal dan dinamika sosial yang terjadi dalam kelompok kerja. Konsultasi proses membantu anggota kelompok mendiagnosis berfungsinya kelompok dan solusi tepat terhadap masalah-masalah organisasi. Nah, kegiatan konsultasi ini untuk membantu individu atau kelompok dalam memahami, memiliki persepsi, dan meningkatkan kualitas proses. Konsultasi dirancang untuk mengubah sikap, nilai-nilai, keterampilan interpersonal, dan norma-norma kelompok. Jadi, maksudnya seperti ini, di mana jika ada masalah dalam suatu individu dan dinamika sosial yang terjadi dalam kelompok kerja, nah maka datanglah konsultasi ini untuk membantu menyelesaikan dan mendiagnosis bagaimana fungsi dari suatu kelompok tersebut, apakah ada masalah, dan jika ada masalah apakah solusinya. Nah, jadi sangat penting konsultasi untuk menghasilkan bagaimana kelompok dapat memahami dan memiliki persepsi yang intinya untuk meningkatkan kualitas proses dalam kelompok kerja tersebut. Lanjut, kita masuk pada materi yang keempat, pembinaan tim kerja. Sebelum kita bahas mengenai pembinaan tim kerja, kita perlu memahami dan membedakan antara tim kerja dengan kelompok kerja. Dalam sebuah kelompok, biasanya hubungan yang dibangun hanya sebatas berinteraksi untuk membagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggotanya dalam bidang tanggung jawabnya. Itu untuk kelompok kerja.
Sedangkan untuk tim kerja itu merupakan kelompok yang upaya-upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan-masukan individual menurut Stephen P. Robbins. Nah, kesalahan pandangan ini tentu saja akan berimplikasi terhadap kinerja tim dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sehingga tidak jarang masih banyak tim-tim yang dibangun tidak bisa menjelma menjadi sebuah tim yang solid karena dalam pelaksanaannya masih cenderung bersifat kelompok. Jadi maksudnya kalau kelompok kerja itu sifatnya hanya bertukar informasi saja dan sifatnya hanya membantu tiap anggota dalam bidang tanggung jawabnya. Sedangkan tim kerja ini itu lebih kepada upaya untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam anggota tersebut agar menghasilkan suatu kinerja yang lebih baik daripada jumlah dan masukan-masukan individual tersebut. Pembinaan tim kerja merupakan sebuah kelompok yang terlibat dalam beberapa aktivitas untuk membantu menganalisis bagaimana fungsi mereka dan bagaimana mereka dapat berfungsi lebih baik. Contohnya seperti suatu kelompok kerja diarahkan bagaimana menyelesaikan suatu proyek. Nah, berkaitan dengan pembinaan tim, seorang manajer hendaknya mempertimbangkan kegiatan yang mencakup penetapan tujuan, pengembangan hubungan antar pribadi di antara anggota tim, analisis peran, untuk memperjelas peran dan tanggung jawab tiap anggota, dan analisis proses tim. Tentu saja, pengembangan tim dapat memberikan tekanan atau menyisakan aktivitas-aktivitas tertentu, tergantung pada pengembangan dan masalah-masalah tertentu yang dihadapi tim. Akan tetapi, pada dasarnya, pengembangan tim mencoba untuk mempergunakan interaksi yang tinggi di antara anggota kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan. Seorang pemimpin yang menginginkan terjadinya efektivitas dalam organisasi harus menempatkan kerjasama tim pada posisi yang utama. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memahami cara mentransformasikan kelompok agar menjadi sebuah tim yang produktif. Jika pemimpin tidak mengutamakan kerjasama tim, serta tidak mampu mentransformasikan kelompok menjadi sebuah tim yang produktif, maka efektivitas tidak akan pernah terjadi. Nah, kerjasama tim memerlukan usaha untuk mengembangkannya dan upaya terus-menerus untuk memeliharanya agar yang diperoleh sebanding. Nah, jadi dalam pembinaan kerja ini, peran seorang pemimpin itu sangat berperan strategis dalam membina tim kerjanya agar menghasilkan pengembangan organisasi yang lebih baik. Lanjut, kita masuk pada pembahasan yang terakhir. Yang kelima yaitu pengembangan kerjasama antar kelompok. Nah, pengembangan kerjasama antar kelompok ini itu program yang menganut metode third party intervention dengan memasukkan orang ketiga dalam grup agar dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, metode third party intervention sendiri merupakan sebuah konsultasi proses yang berfokus pada hubungan interpersonal yang tidak berfungsi dalam organisasi. Intervensi ini digunakan untuk membantu anggota organisasi memecahkan konflik dengan metode seperti pemecahan masalah, tawar-menawar, dan konsiliasi. Nah, demikianlah presentasi saya mengenai materi pertemuan ke-11, yaitu jenis-jenis intervensi yang berfokus pada sumber daya manusia pada mata kuliah pengembangan organisasi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.